Pagi, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Pak Yudi, ada Pak Jiko dan rekan media. Pagi ini Polres Ruyan khususnya Satreskrim akan melaksanakan press release terkait dengan ungkapan terkait dengan pencurian pemberatan, baik itu handphone, kemudian curanmor, baik itu roda 2 maupun roda 4. Baik untuk LP yang pertama, yaitu LP nomor 15 tanggal 5 Mei 2024 terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang waktu kejadiannya di hari Jumat tanggal 12 April 2024 jam 11.15 TKP di bengkel Sofa Isasuki ya, dan Jalan Budi Utomo RT 20 Kelurahan Kuala Pembuang 2 Kecamatan Seruyan Hilir. Jadi untuk korban atas nama Nur Rahmat bin Salbani usia 45 tahun, kemudian alamat Jalan Imam Bonjol RT 3 RW 1 Kelurahan Kuala Pembuang. Kemudian untuk tersangka atas nama S umur 30 tahun, kemudian alamatnya Jalan Negara RT 8 RW 3 Desa Kartika Bakti. Jadi untuk kronologis kejadian, jadi untuk korban ini meletakkan handphonenya di tempat duduk di ruang tengah. Namun pada jam 4 pagi terduga pelaku memasuki rumah yang bersangkutan dan mengambil handphone yang bersangkutan. Jadi yang korban ini setelah terbangun mencari handphonenya yang biasanya dipakai keponakannya tidak ditemukan. Kemudian melalui bantuan CCTV oleh rekannya yang dibuka oleh saudara Anwar selaku saksi, akhirnya didapatilah identitas terduga dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Satreskrim. Jadi untuk barang bukti yang berhasil diamankan adalah yang dari terduga dari korban, yaitu satu baju kemeja lengan pendek merek Pacer, kemudian celana jeans nih, mohon maaf nih dari terduga pelaku, kemudian satu buah handphone A15. Jadi itu yang berhasil diamankan. Kemudian untuk yang LP yang kedua ini terkait dengan curanmor, itu berdasarkan LP 13 dan 14, jadi ada 2 LP. Jadi untuk yang perkara pertama kejadiannya di Jalan Budi Utomo RT 20, kemudian yang kejadian yang kedua di tanggal 23 April 2024 di Jalan 45 RT 5 RW 2 Kelurahan Kuala Pembuang 2. Untuk korban atas nama R 65 tahun. Kebetulan korban ini salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini. Kemudian saudara M untuk yang korban yang kedua. Untuk terduga pelaku atas nama H usia 41 tahun, buruh harian lepas. Kemudian untuk yang satunya saat ini belum tertangkap hingga diterbitkan DPO. Jadi uraian singkat kejadian yang kejadian di Jalan Budi Utomo. Jadi untuk korban ini menggunakan sepeda motor Revo bersama istrinya, kemudian berniat sholat Jumat, kemudian mengambil air wudhu, motor ditinggal dengan posisi kunci masih menempel di sepeda motor. Pada saat akan menuju masjid, sepeda motor sudah tidak ada lagi. Jadi korban mengalami kerugian 11 juta rupiah. Kemudian untuk TKP yang kedua, ini kejadiannya di hari Selasa tanggal 23 April. Ini seorang tukang pentol, jadi habis berjualan menurunkan daripada bak pentolnya itu, masuk ke rumah. Pada saat di rumah, korban mendengar ada suara yang keluar di luar. Akhirnya keluar, ada terduga pelaku yang menuntun sepeda motor, kemudian dihidupkan, akhirnya melarikan diri. Jadi kerugian sebesar 4 juta rupiah. Kebetulan untuk pelaku ini berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian kita terbantu juga dengan bantuan CCTV karena pelaku ini adalah residivis terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan juga. Akhirnya rekan-rekan Pusar Polres Ruyan berhasil mengidentifikasi pelakunya, kemudian ditangkap di Jalan Sudirman Sampit. Kemudian pasal dikenakan adalah pasal 363 ayat 1 ke 3 terkait dengan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun. Jadi ini LP yang 13-14. Kemudian hasil ungkapan yang selanjutnya juga terkait dengan curanmor. Ini kejadiannya berdasarkan LP nomor 16 tanggal 7 Mei 2024
Waktu kejadian hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 jam 5 pagi di garasi rumah Jalan Patimura, Gang Swadaya Permai, RT 2, RT 15, Kelurahan Kuala Pembuang 1, Kecamatan Suruya Hilir. Korban atas nama M, Islam, Madura dan pekerjaan swasta. Untuk tersangka RH, 30 tahun, Islam Melayu, pekerjaan honorer. Kemudian saudara MJ alias E, 24 tahun, pekerjaan juga honorer. Jadi untuk uraian singkat kejadian, bahwa saudara H ada menggadaikan sepeda motor, minta carikan dana kepada saudara RH dan MJ. Oleh saudara RH dan MJ ini bertemulah dengan korban M, didapatkan nilai 4 juta rupiah dan 2 juta diserahkan kepada saudara Hengki. Dan oleh saudara Hengki ini uang 2 juta itu sudah berhasil terkumpul kembali. Dia berniat mengambil motornya kembali jenis Vixen, namun kedua orang ini sudah mendapatkan 4 juta, jadi ada kekurangan 2 juta. Jadi disitulah mereka akhirnya oleh saudara Hengki ini uang 2 juta, tolong motorku diambil. Jadi dengan pagi-pagi sekali, mungkin jam 4 pagi, kedua pelaku ini mengambil motor gadaian tadi dari saudara M tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saudara M. Kemudian oleh saudara M ini karena terpantau CCTV, dengan niat baiknya mungkin menanyakan langsung kepada kedua orang terduga pelaku ini, namun tidak mengaku, akhirnya melaporkan ke Polres Ruyan. Jadi itulah, kemudian untuk terduga pelaku ini dikenakan pasal 363 juga terkait dengan pencurian dengan pemberatan. Kemudian LP yang terakhir ini terkait dengan penggelapan ataupun pertolongan jahat jenis mobil roda 4 Honda HRV. Jadi perlu dijelaskan kepada rekan-rekan, yang menjadi dasar adalah LP 08 5 Romawi 2024 unit Reskrim Polsek Hanau. Ini dari Polsek Hanau dilimpahkan ke Polres Ruyan. Jadi untuk perkaranya adalah tindak pidana penggelapan dan pertolongan jahat. Waktu kejadian hari Senin tanggal 29 April 2024 jam 5 sore, bertempat di Jalan Sudirman kilometer 105 Desa Rumau Raya. Korban atas nama Hamdiansah bin Sarbani, usia 33 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Haji Imran, TPRI Gang Kursan, RT 45 RW 4, Desa Kapang, Kecamatan Mentawa Baru, Kota Waringin Timur. Untuk terduga atas nama H dan S. Jadi untuk kronologis kejadian, saudara Udin ini kebetulan adalah paman daripada istri dari korban. Jadi meminjam mobil ini kepada istri dari korban untuk dipakai ke Rantau Pulut, gitu, seperti itu. Namun beberapa hari kemudian oleh istri ini mobil ini tidak kembali. Dan dari keterangan saudara Udin ini bahwa mobil itu dipinjamkan kepada Ajis, kemudian handphone daripada saudara Ajis ini tidak aktif kembali, sehingga oleh korban dilaporkan, akhirnya ditemukan di kedua tersangka ini. Jadi seperti itu untuk kronologisnya. Mungkin pada rekan-rekan nanti akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan pengungkapan permasalahan ini. Kemudian untuk yang mobil ini dikenakan pasal 372 terkait dengan penggelapan, ancaman hukuman 4 tahun. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada masukan saran? Ya, Pak Waka, terkait aksi pencurian ini kan mungkin ada himbauan Pak Waka terhadap masyarakat untuk berhati-hati atau memasang CCTV di rumahnya sendiri, Pak Waka. Baik, terima kasih. Jadi kepada masyarakat baik itu di Kuala Pembuang maupun Kabupaten Ruyan pada umumnya, ya kita sangat terbantu sekali dengan warga masyarakat yang memiliki CCTV. Jadi memudahkan kami dalam pengungkapan. Kemudian kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau mungkin ada kejadian terkait dengan tindak pidana ataupun pelanggaran, silahkan melaporkan. Jadi kalau tidak dilaporkan, kami tidak ada bank data ataupun informasi dari masyarakat, sehingga mempersulit kami dalam hal pengungkapan. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi korban baik itu tindak pidana maupun pelanggaran, silahkan. Pintu mungkin Polres Ruyan terbuka lebar kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu mau konsultasi, silahkan datang ke Polres Ruyan. Mungkin itu. Pak, salah satu tersangka tadi kan residivis nih.
Sudah berapa kali dia Pak sebelum kasus ini melakukan aksi kejahatan? Mungkin untuk yang residivis si inisial A ini sebelumnya dia ini di tahun 2022 dia telah melakukan pencurian rumah kosong yang dimana BP-nya ada kemarin itu 1 pickup. Itu barang yang dicurinya sebelumnya itu seperti jigger, kompor, mesin cuci, jempuran pakaian macam-macam. Mungkin seperti itu. Dihukum berapa? Hukuman sebelumnya berapa tahun? Hukuman sebelumnya dengan kasus pencurian? Kemarin dia divonis sekitar 1,5 tahun. Siap. Ditambah. Untuk yang mobil tadi Pak Waka, apakah si korban ini dengan kedua tersangka ini apa sistemnya minjam atau sewa atau bagaimana? Dari Mobil. hasil pemeriksaan itu, jadi saudara Udin ini meminjam mobil kepada istri daripada saudara Hamdiansah. Jadi tujuannya mau ke Rantau Pulut. Namun oleh saudara Hamdiansah ini cuma dijadikan bahan saja. Kemudian dia menggadaikan kepada saudara H dan S ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi transaksinya dilaksanakan di Jalan Sudirman. Seperti itu. Digadaikan itu apakah dengan surat atau digadaikan begitu saja? Nah, jadi waktu penjelasan dari tersangka ini, dia menggadaikan si Udin ini dengan STNK saja. STNK pun kita di sini sudah kita cita. Ini nilainya Jadi dia gadaikan dari si Udin ke Ajis ini sekitar 35 juta harga gadainya. untuk cash. Ya, cukup. Satu, dua, tiga, dua. Soalnya banyak LP kan. Ya, Sip. Sip. Motor yang Belakang motornya itu Pak. belakangnya lah. Yang belakang aja biar ada anak. Yang kada yang memblurnya balik dikit. Balik aja belakang. Balik aja. Balik belakang. Sekalian balik dikit biar kada susah ngeblurnya. Nah. Ya. Sip. Nah, berarti tinggalan tuh fotonya. Dua butir ini. Oh, ini Vixen. Vixen berdua. Pawaka ada pilih kayak. Bagus nah Pawaka menunjukkan. Sip. Ya, cukup. Dah. Sip. Udah, Pak. oke.